Seorang remaja putri tewas dan 2 rekannya luka-luka dikeroyok segerombolan pelajar. Penyumbang bus dipersulit, Wakil Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama marah besar. 3 benda misterius di Laut Cina Selatan belum bisa ungkap misteri hilangnya pesawat Malaysia Airlines. Saudara-saudara, video asusila beredar di Bogor, Jawa Barat yang melibatkan seorang tokoh agama. Dan selain itu kami sampaikan pula laporan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia seputar pencarian pesawat Malaysia Airlines yang hilang. Anda menyaksikan liputan 6 petang, saya Senandung Nacita bersama Anda. Ya, saudara, laporan pertama seputar kasus kekerasan remaja yang berujung kematian terus terjadi. Kemarin seorang remaja perempuan berusia 16 tahun tewas dan 2 rekannya luka-luka setelah dikeroyok segerombolan pelajar di Cilandak, Jakarta Selatan. Sebelumnya ada kisah tragis Ade Sarah, mahasiswi 19 tahun yang tewas di tangan mantan pacarnya Ahmad Hafiz dan kekasihnya Asifa Ramadhani. Mia Nuraini, nama gadis cantik ini, usianya baru 16 tahun, namun ia telah berpulang untuk selamanya. Mia mengembuskan nafas terakhirnya setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Kepergian Mia menimbulkan kesedihan mendalam bagi keluarganya yang langsung mendatangi kamar jenazah. Kisah pilu ini bermula saat Mia dan 2 rekannya tiba-tiba diserang gerombolan motor di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sempat dihantam sesuatu di kepalanya, Mia dan temannya akhirnya memilih melarikan diri dengan motor. Namun malang, Mia tidak bertahan akibat luka parah di kepala. Polisi akhirnya menangkap 6 remaja, 2 diantaranya wanita yang diduga menganiaya Mia dan 2 rekannya. Sedangkan 2 pelaku lainnya, salah satunya mantan kekasih Mia bernama Anto, masih buron. Para pelaku yang masih berstatus pelajar ini ditangkap di rumah masing-masing beberapa jam setelah peristiwa penganiayaan. Hasil penyelidikan polisi, Anto diduga dendam dan cemburu terhadap Mia dan kekasihnya Sony Sumarsono. Mia sempat mendamaikan Anto dan Sony, namun justru berujung pada pengeroyokan. Pelaku dengan korban ini akan mediasi, akan permasalahan itu akan diselesaikan. Ternyata diseranglah dia korban tersangka ini, diserang membabi buta tadi. Kepalanya si MM tadi kena dihantam sama kir. Sebenarnya yang dihantam kir itu si Sony itu, tapi karena SS itu menghindar, akhirnya kena MM itu. Keluarga Mia berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Seluruh tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Hubungan putri Bapak dengan pelaku itu sebelumnya satu sekolah apa gimana? Udah berapa lama Pak hubungan mereka, Pak? Kadang-kadang ada satu sekolah, ada juga di luar sekolah lah gitu, Pak. Itu, cuman untuk hubungan ke situ yang nggak tahu karena kita juga sibuk kerja itu aja. Dan mereka berdua itu satu sekolah, Pak? Enggak, kita nggak sampai kenal ke situ. Sebelumnya, publik juga dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan pasangan kekasih Ahmad Al-Hafidz dan Asifa Ramadhani terhadap adik Sarah yang tidak lain mantan pacar Hafiz. Adik Sarah mengembuskan nafas terakhir setelah sempat disiksa dan jasadnya dibuang di pinggir jalan tol. Ropa Supandi dan Dedi Irawan melaporkan dari Jakarta. Warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan beredarnya video asusila yang diperankan seorang pria dan 2 orang wanita. Pemeran pria diketahui mirip seorang tokoh agama sekaligus pengurus organisasi keagamaan Majelis Ulama Kabupaten Bogor. Pengurus MUI setempat menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian. Warga Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat beberapa hari ini resah. Bukan tanpa alasan, salah satu tokoh panutan mereka diduga kuat tersandung kasus video asusila. Dalam video yang berdurasi lebih dari 6 menit itu sepertinya sengaja direkam. Pemeran pria yang diduga kuat sebagai salah satu tokoh organisasi keagamaan MUI Kabupaten Bogor bersama 2 wanita yang diketahui sebagai guru honorer di Cisarua. Atas kasus ini pengurus MUI Kabupaten Bogor bersama ulama se-Kabupaten Bogor menggelar rapat. Sehubungan dugaan tindakan asusila ini, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor menyatakan sikap bahwa saudara Saiful Salim memang pernah menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, tetapi yang bersangkutan sudah nonaktif sejak Desember 2011. 2.
dengan adanya dugaan kasus asusila tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor memberhentikan dengan tidak hormat Saudara Saiful Said sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia, dan apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah kesalahan pribadi. Untuk menindaklanjuti kasus dugaan video asusila ini, Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Kita ke seputar pencarian pesawat Malaysia Airlines, saudara, karena warganya terbanyak menjadi korban. Pemerintah Cina terus meminta peningkatan kerjasama untuk menemukan pesawat Malaysia Airlines yang hilang. Perdana Menteri Cina menegaskan tak akan menghentikan pencarian 154 warganya yang hilang. Pemerintah Cina terus melakukan yang terbaik untuk menemukan 154 warganya yang hilang dalam penerbangan pesawat Malaysia Airlines MH370. Pencarian rencananya akan ditingkatkan demi mendapatkan petunjuk sekecil apapun mengenai keberadaan pesawat tersebut. Dalam konferensi tahunannya, Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengatakan pemerintah Cina meminta kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kerjasama agar pesawat bisa segera ditemukan. Sejauh ini, Cina telah mengerahkan 3 kapal SAR, 3 helikopter, dan 10 satelit miliknya dalam operasi pencarian yang telah memasuki hari ke-6. Dalam pencarian melalui satelitnya, Cina mengumumkan 3 citra yang mereka dapatkan. 3 citra ini merupakan citra sebuah benda misterius yang terbang di atas Laut Cina Selatan sebelum akhirnya meledak. Sementara itu, kegelisahan, frustasi, dan kekhawatiran semakin terasa bagi para keluarga penumpang. Keluarga yang berdatangan semakin banyak dan memenuhi ruangan hotel di Beijing untuk mendapatkan kabar terbaru mengenai keberadaan pesawat yang membawa sanak saudara mereka. Sementara saudara, tim DVI Polda Sumatera Utara sudah mengumpulkan data anti-mortem 3 WNI asal Medan yang berada di pesawat Malaysia Airlines MH370, termasuk foto 3 WNI tersebut di bandara sesaat sebelum keberangkatan. Data-data anti-mortem 3 penumpang Malaysia Airlines asal Medan, Sumatera Utara ini diperoleh dari orang tua, anak maupun saudara kandung ketiganya. Ketiganya adalah Firman Chandra Siregar, Sugianto Lo, dan istrinya Vini Sintia. Tim DVI juga sudah mengumpulkan properti yang dikenakan ketiganya beberapa jam sebelum pesawat hilang. Dalam foto, tampak Firman Chandra Siregar tengah tertawa saat berada di Bandara Kuala Lumpur. Begitu juga dengan pasangan Sugianto Lo dan istrinya di lounge Bandara Kuala Namu, Medan. Seluruh data-data ini akan sangat membantu tim postmortem nantinya jika sampai hal terburuk terjadi. Yang terakhir, dia menjelang perang. Nah, saudara, berbagai spekulasi terus berkembang mengenai keberadaan pesawat Malaysia Airlines yang hilang, sementara upaya pencarian terus dilakukan. Kita segera terhubung dengan rekan Christina Helen yang saat ini berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Helen, bagaimana perkembangannya di sana? MH370 sampai saat ini belum juga membuahkan hasil, dan spekulasi yang berkembang di kalangan media atau informasi yang berkembang di kalangan media ini semakin banyak, seperti salah satunya informasi dari kalau pesawat ternyata masih terbang selama 4 jam setelah hilang dari radar. Seperti yang ditemukan, data ini ditemukan oleh US Aviation Investigators yang menemukan bahwa ternyata pesawat masih terbang selama 4 jam setelah menghilang dari radar. Namun, lagi-lagi informasi ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya apakah memang benar atau tidak. Lalu juga ada satelit Cina yang menemukan objek yang diduga adalah pesawat MH370, namun juga belum dapat dikonfirmasi kebenarannya, dan objek ini ditemukan sejak hari Minggu namun baru dirilis oleh pemerintah Cina sekitar beberapa waktu yang lalu. Artinya sudah ada jeda waktu dari pencarian atau dari penemuan benda ini untuk yang pertama kalinya. Sementara saudara, dari pihak MAS maupun dari pihak Departemen Civil Aviation Malaysia sendiri belum dapat dimintai keterangan atau hari ini belum ada perkembangan terbaru terkait dengan pencarian dari pesawat ini. Kemarin di konferensi pers yang terakhir, ia menyatakan bahwa radar militer sempat mencatat bahwa pesawat MH370 ini sempat berputar balik dari terakhir radar yang ditemukan, yakni 200 mil dari barat daya Penang atau mengarah ke Selat Malaka, dan saat ini juga pencarian sedang difokuskan di Selat Malaka yang merupakan bagian antara Malaysia dan juga Indonesia. Dan saudara, pihak dari Malaysia juga menjelaskan mengapa
pihaknya tidak menggunakan kapal selam dalam misi pencarian ini karena menurutnya kapal selam ini kurang cocok untuk misi pencarian pesawat yang mungkin tenggelam di dasar laut karena sonor yang dimiliki kapal selam ini tidak sesuai atau tidak cocok untuk misi pencarian seperti itu. Dan saudara, di tengah ketidakjelasan kabar pencarian dari hilangnya pesawat MH370 sejak Sabtu dini hari lalu, pihak keluarga perasaannya semakin teraduk-aduk dan semakin tidak jelas. Oleh karena itu dari pihak maskapai Malaysia Airlines menyediakan pendampingan secara psikologis untuk keluarga korban. Berikut laporannya untuk Anda. Di hotel di Kuala Lumpur, Malaysia inilah keluarga 150 korban pesawat MH370 yang hilang sejak Sabtu lalu menginap. Tak hanya keluarga dari warga Cina, namun juga dari berbagai negara lain termasuk Indonesia. Berbagai fasilitas berupa penginapan, klinik kesehatan, sampai pendampingan psikologis disediakan oleh pihak maskapai Malaysian Airlines. Sehingga hari ini dah masuk more than 72 jam, terlebih dari 72 jam, dan biasanya keadaan keluarga agak stabil masa ini, kecuali kita menerima maklumat-maklumat lain atau pengumuman-pengumuman lain. Setakat sekarang kebanyakan keluarga stabil. Ada berapa keluarga? Meski demikian, sejumlah fasilitas ini hari ini tampak sepi. Para keluarga lebih banyak berkumpul bersama menanti kepastian nasib saudara mereka. 6 hari sudah penantian para keluarga, namun pencarian yang melibatkan 22 negara, 42 kapal, dan 39 pesawat ini belum membuahkan hasil. Dari 239 orang di dalam pesawat yang hilang itu, 7 orang adalah warga negara Indonesia. Christina Helen dan Dedi Sunandar melaporkan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam misi pencarian ini mencakup 42 kapal dan juga 39 pesawat yang terlibat langsung dalam misi pencarian MH370, namun memang belum ada hasilnya. Pesawat yang membawa penumpang sekitar 239 penumpang ini hilang ketika penerbangan dari Malaysia menuju Beijing setelah sekitar 1 jam penerbangan. Demikian dapat kami laporkan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kembali ke Anda, Senandung Najita di studio. Ya, terima kasih Christina Helen atas laporan Anda.